Selamat datang di Radio Narasi. Pernah kamu merasa hidup ini seperti perlombaan yang tidak ada akhirnya? Seolah-olah orang lain selalu berada satu langkah di depan, mencapai lebih banyak hal, sementara kamu masih terjebak dalam kebingungan? Kamu membuka media sosial dan melihat mereka, seseorang yang seusiamu sudah sukses, memiliki kehidupan yang tampak sempurna, seolah segala sesuatu dalam hidup mereka berjalan sesuai rencana. Sementara kamu, mungkin masih bertanya-tanya, aku ini sedang menuju kemana? Dan disitulah jebakan perbandingan itu terjadi. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius pernah berkata, jangan buang waktumu dengan memikirkan apa yang dilakukan orang lain, fokuslah pada perjalananmu sendiri. Tapi justru di dunia saat ini, kita hidup dengan kebiasaan melihat keluar lebih sering daripada melihat ke dalam. Dari kecil, kita diajarkan bahwa hidup adalah tentang pencapaian, nilai yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mapan. Tanpa sadar, kita menjadikan hidup ini sebuah kompetisi yang tidak kita pahami. Tapi apa sebenarnya garis finish dari perlombaan ini? Kapan kita bisa merasa cukup? Epictetus mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari pencapaian luar, tetapi dari bagaimana kita menerima dan mengendalikan diri kita sendiri. Kita sering berpikir, jika aku sudah mencapai ini, pasti aku akan bahagia. Tapi begitu kita sampai di sana, kita melihat orang lain yang lebih jauh lagi, dan kebahagiaan itu terasa semu. Seneca berkata bahwa penderitaan terbesar manusia adalah menginginkan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Maka pertanyaannya, apakah perasaan ini nyata? Apakah benar hidup mereka lebih baik? Atau kita hanya sibuk membandingkan diri dengan ilusi yang kita ciptakan sendiri? Jika kita terus berlari tanpa tahu kemana arahnya, tanpa pernah belajar untuk melihat ke dalam, kapan kita bisa benar-benar merasa damai dengan diri sendiri? Ketenangan sejati tidak datang dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menerima dan memahami apa yang sudah kita miliki. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mengejar sesuatu di luar diri, melainkan tentang bagaimana kita merespons dunia di sekitar kita. Hidup orang lain bukanlah standar untuk hidup kita, karena setiap orang berjalan di jalannya masing-masing dengan beban dan ujian yang tidak selalu terlihat. Kita hanya melihat hasil, bukan perjuangan di baliknya. Lalu, apa gunanya terus membandingkan diri dengan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan? Epictetus mengingatkan, hal-hal di luar kendali kita bukanlah urusan kita. Maka, alih-alih berfokus pada apa yang tidak kita miliki, mengapa kita tidak belajar untuk mensyukuri dan memaksimalkan apa yang ada? Sebab dalam akhirnya, kepuasan bukan ditemukan di luar sana, tetapi dalam cara kita menerima diri sendiri apa adanya. Hidup akan selalu bergerak maju, dengan atau tanpa persetujuan kita. Jika kita terus terjebak dalam perbandingan, kita hanya akan melewatkan momen-momen berharga yang sebenarnya sedang terjadi di depan mata. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari kebebasan batin, bukan dari pengakuan orang lain atau pencapaian duniawi. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain hidup, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Alih-alih menghabiskan waktu membandingkan diri, mengapa kita tidak mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin? Sebab pada akhirnya, yang paling berarti bukanlah seberapa jauh kita dibandingkan orang lain, tetapi seberapa dalam kita mengenal dan menerima diri sendiri. Membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membawa kita pada penderitaan yang tidak perlu, karena kita mengikat kebahagiaan kita pada sesuatu yang berada di luar kendali. Filsafat Stoik menekankan bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh dunia luar, tetapi oleh cara kita berpikir dan bereaksi terhadapnya. Jika kita terus berusaha menyesuaikan diri dengan standar orang lain, kapan kita benar-benar hidup untuk diri kita sendiri? Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, bukan keadaan eksternal yang menentukan ketenangan kita, melainkan cara kita menafsirkannya. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama, satu memilih untuk bersedih dan merasa tidak cukup,
sementara yang lain menerima keadaan itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Apa yang membedakan keduanya? Hanya perspektif mereka. Jika kita terus berlari mengejar validasi dan membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, kita hanya akan merasa lelah tanpa pernah mencapai kepuasan sejati. Epictetus mengingatkan bahwa manusia seringkali menyiksa dirinya sendiri dengan keinginan yang tidak realistis, berharap dunia berjalan sesuai dengan keinginannya. Namun, dunia tidak akan pernah mengikuti kemauan kita. Jadi, daripada fokus pada kehidupan orang lain, mengapa tidak mulai mengalihkan perhatian pada diri sendiri? Mengapa tidak mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang aku miliki saat ini? Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian datang dari menerima apa yang terjadi, bukan dari mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Dengan memahami ini, kita bisa berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai menjalani hidup dengan lebih tenang dan bermakna. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami orang lain. Kehidupan yang tampak sempurna dari luar bisa saja penuh dengan perjuangan yang tidak terlihat. Seneca mengingatkan bahwa banyak dari penderitaan kita berasal dari angan-angan kita sendiri, bukan dari kenyataan yang sebenarnya. Ketika kita melihat seseorang yang lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih diakui, seringkali kita hanya melihat puncak gunung es, bukan kerja keras, takutan, atau kegagalan yang mereka lalui. Maka, membandingkan diri dengan ilusi yang kita ciptakan sendiri bukanlah tindakan yang bijak. Lebih baik kita arahkan energi itu untuk mengembangkan diri, menemukan makna dalam perjalanan kita sendiri, dan memahami bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Sebab pada akhirnya, hidup bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Dunia modern telah menciptakan ilusi kesempurnaan yang semakin sulit untuk dihindari. Setiap kali kita membuka media sosial, kita disuguhi potret kehidupan orang lain yang tampak tanpa celah, karir yang cemerlang, hubungan yang harmonis, tubuh yang sempurna, serta pencapaian yang seakan datang tanpa usaha. Namun, yang tidak kita sadari adalah bahwa semua itu hanyalah fragmen kecil dari kehidupan mereka, potongan yang telah disaring dan dipoles agar terlihat mengesankan. Kita membandingkan seluruh perjalanan hidup kita dengan segala kekacauan, kegagalan, dan ketidakpastian dengan satu momen sempurna yang sengaja dipamerkan. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan inilah yang terjadi saat kita membiarkan diri tenggelam dalam perbandingan yang tidak adil ini. Kita tersiksa bukan oleh kenyataan, tetapi oleh gambaran yang kita ciptakan sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan kenyataan dari ilusi. Jika kita membiarkan kebahagiaan kita ditentukan oleh standar yang ditampilkan di media sosial, kita akan terus merasa tidak cukup, terus merasa tertinggal. Tetapi jika kita memahami bahwa yang kita lihat hanyalah fasad, kita bisa berhenti menyiksa diri sendiri dengan ekspektasi yang tidak realistis. Epictetus mengingatkan, jangan tertipu oleh penampilan. Dunia luar tidak selalu seperti yang terlihat. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, mengapa tidak menggunakan waktu dan energi kita untuk memperbaiki diri? Mengapa tidak berfokus pada hal-hal yang benar-benar ada dalam kendali kita? Cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita menjalani hidup dengan lebih tenang. Kesempurnaan yang kita lihat hanyalah bayangan, dan mengejar bayangan hanya akan membuat kita lelah. Kita tidak perlu menghapus media sosial atau menghindari dunia modern, tetapi kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lihat di sana bukanlah cerminan realitas. Hidup yang bermakna bukan tentang menampilkan citra sempurna, melainkan tentang menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan tetap melangkah maju. Sebab dalam Stoikisme, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam perbandingan, tetapi dalam ketenangan batin yang datang dari menerima hidup apa adanya. Ketika ketidakadilan menimpa kita, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah kemarahan, kekecewaan, atau bahkan keinginan untuk membalas. Namun, apakah respons emosional ini benar-benar membantu? Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tetapi bagaimana kamu memandangnya. Artinya,
Bukan ketidakadilan itu sendiri yang menyakiti kita, tetapi cara kita menanggapinya. Jika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita selalu memiliki pilihan. Apakah kita akan membiarkan tindakan mereka merusak ketenangan kita, ataukah kita akan tetap tenang dan bergerak maju? Dalam banyak kasus, ketidakadilan adalah bagian alami dari kehidupan, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya. Seneca sendiri mengalami pengkhianatan dan pembuangan, tetapi dia tidak mengeluh, karena dia memahami bahwa hidup memang tidak selalu adil. Inilah mengapa konsep amor fati, atau mencintai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, menjadi prinsip penting dalam Stoikisme. Daripada menolak kenyataan atau berusaha melawannya dengan kemarahan, kita justru harus menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Marcus Aurelius berkata, "Hidup adalah ujian. Gunakan ketidakadilan sebagai latihan kesabaran dan ketahanan." Sebuah ketidakadilan yang terjadi bisa menjadi kesempatan untuk melatih diri dalam ketenangan, kebijaksanaan, dan ketahanan mental. Sejarah telah mencatat banyak tokoh besar yang menghadapi ketidakadilan dengan kepala tegak. Nelson Mandela yang bertahun-tahun di penjara tanpa kehilangan prinsipnya, atau Mahatma Gandhi yang memilih jalan tanpa kekerasan meskipun menghadapi penindasan. Mereka tidak membiarkan ketidakadilan merusak mereka, tapi justru menggunakannya sebagai alat untuk menjadi lebih kuat. Maka, ketika ketidakadilan menimpa kita, alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" lebih baik kita bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dengan begitu, kita mengubah penderitaan menjadi pelajaran, kemarahan menjadi kebijaksanaan, dan ketidakadilan menjadi latihan bagi jiwa kita. Ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa kita hindari, tetapi kita selalu memiliki pilihan dalam cara menghadapinya. Inilah inti dari membangun mentalitas tangguh, mengembangkan ketahanan dalam diri agar kita tidak mudah goyah oleh perlakuan yang tidak sesuai harapan. Ketika sesuatu yang tidak adil terjadi, kita bisa memilih untuk marah dan merasa menjadi korban, atau kita bisa menggunakannya sebagai kesempatan untuk berkembang. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mempraktikkan keheningan dan kendali diri. Dalam dunia yang penuh dengan reaksi impulsif, diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kekuatan sejati. Seperti yang diajarkan dalam Stoikisme, membiarkan emosi menguasai diri hanya akan memperburuk keadaan. Sementara ketenangan memungkinkan kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Selain itu, daripada membuang energi untuk mengutuk ketidakadilan, lebih baik kita mengalihkan fokus pada tindakan nyata. Marcus Aurelius berkata, "Cara terbaik membalas dendam adalah dengan tidak menjadi seperti mereka." Alih-alih membiarkan kemarahan menguasai kita bisa menggunakannya sebagai bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, baik itu meningkatkan diri, membangun karir, atau membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Dengan begitu, kita tidak hanya bertahan dalam ketidakadilan, tetapi juga mengubahnya menjadi kekuatan yang membawa kita lebih jauh. Jadi, saat menghadapi perlakuan yang tidak adil, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku akan membiarkan ini menghancurkanku, atau aku akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk tumbuh? Pada akhirnya, dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya adil, dan itu adalah kenyataan yang harus kita terima. Namun, ketidakadilan bukanlah alasan untuk kehilangan kendali atas diri sendiri atau membiarkan amarah menguasai hidup kita. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada seberapa banyak kita bisa mengubah dunia, tetapi pada seberapa baik kita bisa mengendalikan pikiran dan reaksi kita terhadap dunia. Keadilan yang sejati bukan berarti selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita tetap teguh menghadapi ketidakadilan tanpa kehilangan jati diri. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, tidak masalah apa yang terjadi di luar sana. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Jika kita bisa tetap tenang dalam badai, jika kita bisa berdiri tegak meskipun dunia tidak berpihak kepada kita,
maka kita telah menang dalam cara yang paling berarti. Kita sudah masuk di bagian akhir. Jika kamu merasa terinspirasi oleh pesan ini, jangan lupa untuk mendukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe di YouTube Radio Narasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluargamu yang mungkin membutuhkan pandangan baru dalam menghadapi hidup. Terima kasih.